Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mahasiswa Unikom, Universitas Komputer Indonesia. Di sini kami akan memaparkan suatu tugas presentasi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, baik, sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sultan Amohawis dari Kota Garut. Rekan saya Nur Tiara dari Kota Bandung. Dan ada Louis Maharani dari Kota Lampung. Oke, sebelum pemaparan materi, untuk kalian jangan lupa untuk tetap memakai masker, menjaga jarak aman, dan jangan lupa juga untuk tetap mencuci tangan dengan sabun. Soal pertama, contoh konflik pengembangan iptek yang berkaitan dengan agama di masyarakat. Kehidupan manusia saat ini sedang berhadapan dengan era digital yang semakin maju. Hal ini berkaitan secara langsung dengan adanya pengembangan iptek. Lalu apa itu iptek sendiri? Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu dari suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan atau wawasan seseorang di bidang teknologi. Adapun manfaat dari iptek. Manfaat dari iptek yang pertama adalah kehidupan manusia menjadi lebih praktis. Yang kedua, ekonomi dan efektif. Yang ketiga, penghasilan keuntungan secara material. Yang keempat, mudahnya berkomunikasi tanpa batas. Yang kelima, memperluas jaringan di berbagai aspek kehidupan. Lalu, ada dampak konflik iptek antara lain A. Memanfaatkan jasa komunikasi oleh jaringan teroris dalam sebuah dakwah atau link informasi yang disalahgunakan atau disebarluaskan. B. Pencemaran atau pelecehan nama baik agama. C. Iptek dapat merusak moral seseorang, yang dimana konten-konten yang berada di dalam internet dapat merusak moral seseorang. Contohnya seperti pornografi dan cybercrime. Selanjutnya, iptek dapat membuat orang menjadi malas. Hal tersebut dikarenakan dengan iptek, segala hal yang ada di dunia ini terasa lebih mudah untuk didapatkan. Tidak jarang ada orang yang menjadi malas dikarenakan adanya hal tersebut. D. Pengembangan iptek akan menjauhkan orang dari keyakinan akan kebenaran agamanya, dan memperdalam agama akan menjauhkan orang dari keyakinan dan kebenaran ilmu pengetahuannya. E. Iptek akan menjauhkan orang dari keyakinan akan kebenaran agamanya, contohnya ateis dan lain-lain. Lalu sikap muslim terhadap iptek. Sikap kita sebagai muslim dalam menanggapi iptek, tentunya kita harus menanggapi dengan bijak. Cara menanggapi iptek diantaranya ada resesif. Sifat umumnya, resesif kita harus menerimanya dengan bijak. Jangan sampai kita menolaknya terhadap pengembangan iptek. Kemajuan iptek itu tidak bisa kita tolak. Ada adaptif, perlu juga kita sesuaikan dengan jati diri kita sebagai manusia yang pasti sesuai dengan dasar-dasar agama masing-masing. Lalu untuk sikap muslim, digesif. Digesif ini adalah iptek itu perlu kita arahkan tentunya untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk perkara yang lebih baik. Ada selektif. Selektif adalah setelah menerima kita harus memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak dengan dasar Al-Quran dan hadis, tentunya sunnah. Kita bisa melakukan hal ini. Terus ada transmitif. Transmitif ini perkembangkanlah iptek untuk menyiarkan agama Islam. Sebagai contoh, dengan adanya Al-Quran seluler, Quran digital, dan dakwah digital dan lain sebagainya. Baik, untuk soal selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Nur Tiara. Untuk soal kedua, yaitu contoh konflik pengembangan iptek yang berkaitan dengan kemanusiaan pengusuran di masyarakat. Pengembangan iptek sendiri memiliki dampak positif dalam berbagai bidang. Salah satunya bidang ekonomi. Yang pertama, ada pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, adanya pembangunan ekonomi dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian akan mengurangi pengangguran. Yang ketiga, terciptanya lapangan pekerjaan akibat adanya pembangunan ekonomi secara langsung bisa memperbaiki tingkat pendapatan nasional. Yang keempat, melalui pembangunan ekonomi dimungkinkan adanya perubahan struktur perekonomian
dari struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri, sehingga kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara akan semakin beragam dan dinamis. Nah, seperti yang dijelaskan pada poin pertama, yaitu pelaksanaan kegiatan ekonomi akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Tentu saja dengan adanya proses pertumbuhan ekonomi akan terjadi sebuah pembangunan. Nah, dan pembangunan ini seringkali terjadi sebuah konflik, yaitu penggusuran. Ada beberapa penyebab terjadinya penggusuran yang dilakukan pemerintah. Antara lain, yang pertama, untuk merapikan dan menata ulang kembali suatu tempat atau wilayah untuk memberi ruang bagi pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Yang kedua, mentertibkan bangunan-bangunan liar yang dibangun tanpa izin atau melanggar hukum. Yang ketiga, untuk mentertibkan bangunan-bangunan liar yang mengganggu estetika kota, tata ruang kota, dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Dan yang terakhir, untuk mentertibkan bangunan-bangunan yang dapat merusak alam. Baik, terima kasih untuk Nur Tiara yang telah memaparkan materi soal yang kedua. Lanjut soal selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Ada Louis Maharani. Soal ketiga, peran Pancasila dikaitkan dengan keilmuan lulusan program studi teknik arsitektur. Penerapan nilai Pancasila di bidang arsitektur bisa kita bagi menjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama, merancang desain atau wujud bangunan yang dapat membantu rakyat Indonesia dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya, bentuk bangunan yang mencerminkan nilai Pancasila itu sendiri, dan yang terakhir, menjadikan Pancasila sebagai dasar kepribadian atau sikap mental seorang arsitek yang Pancasilais. Pada bentuk pertama, bisa kita ibaratkan atau kita contohkan seperti pada bangunan ini, yaitu Masjid Al-Irsyad yang arsiteknya itu sendiri adalah Bapak Ridwan Kamil. Dalam masjid ini dijelaskan bahwa struktur bagian dalam bangunannya itu tidak menggunakan tiang. Maknanya apa? Maknanya bahwa bangunan tanpa tiang ini mencerminkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya semua jemaah yang beribadah akan menghadap ke arah yang sama, yaitu kiblat tanpa adanya penghalang dalam ruangan tersebut. Contoh lainnya apa? Yaitu pada bagian luar bangunan Masjid Al-Irsyad ini. Terlihat bahwa bentuk luar bangunan ini berbentuk seperti kubus yang mencerminkan bentuk Ka'bah. Maknanya apa? Maknanya menimbulkan kesan syahdu dan membantu jemaah dalam merasakan kedekatan dengan Tuhan. Hal ini membantu pengimplementasian sila pertama. Untuk bentuk yang kedua, bisa kita contohkan atau ibaratkan seperti rumah jengki ini. Dalam rumah jengki ini kita memiliki 3 makna. Makna pertama yaitu bentuk dinding segi 5, yang artinya melambangkan 5 sila dari Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua ada nasionalisme, yang artinya menunjukkan semangat sebagai bangsa Indonesia yang punya harga diri yang diekspresikan melalui arsitektur. Dan yang terakhir, perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme melalui media arsitektur. Pada bentuk yang ketiga, bisa kita jelaskan bahwa seorang arsitek yang berkepribadian Pancasilais yaitu dengan pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi larangannya, serta menghayati nilai-nilai falsafah bangsa. Yang kedua ada berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang keempat, bersifat profesional dan demokratif yang dijiwai oleh kesadaran bela negara. Dan yang terakhir, aktif memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk kepentingan kemanusiaan bangsa dan negara. Demikian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, terima kasih untuk Ada Louis Maharani yang telah memaparkan soal yang ketiga. Sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.